Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua Pujaro Sandi. Apa kabar kalian semuanya? Tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini alhamdulillahirobbilalamin seperti biasa driver 56 keluar jam 5 selesai jam 6. Jadi gua mendapatkan 18 strip alhamdulillahirobbilalamin dengan uangnya Rp272.000. Dan seperti biasa kalau jam pagi-pagi dari jam 6 sampai jam 10 gua menjadi driver kura-kura ninja dulu, atau driver pembawa paketan gosen ya. Jadi kura-kura, jadi membawa barang, kadang kelas kakap, kadang kelas teri, biasa-biasa, kadang uangnya, tapi alhamdulillah dikasih rezekinya malam ini Rp272.000. Dan gimana kabar kalian semua? Di yang zaman-zamannya PSBB ini. Jadi banyak banget juga kawan-kawan di Jakarta tuh ngeluh ya, apalagi yang bawa GoRide. Mungkin memang masih bisa dibawa GoRide, tapi kan customer juga kan takut pasti kan order GoRide kan, jadi mungkin berkurangnya orderan. Nggak tahu sampai kapan berakhirnya PSBB ini kan, nggak tahu juga kapan nih berakhir corona ini. Tapi coba ya, corona ini bener-bener nggak tahu ini letaknya di mana, ini tetap aja ada aja yang kena corona ini. Disuruh kita social distancing. Jadi pemerintah itu ngomong di Gojek itu, gue udah baca di beritanya di Google, jadi menyarankan pakai sistem apa seperti ini. Jadi ketika kalian driver itu sama customer tuh berkerumun, jadi nggak dikasih orderan, jadi coba deh kalian baca beritanya lagi gitu kan. Jadi kalau bisa kalian jangan berkerumun dulu, bukan masalah social distancingnya, mungkin itu juga salah satunya, tapi biar kalian tuh bisa dapat orderan. Katanya begitu kalau di DKI Jakarta. Jadi siapa yang berkerumun dia nggak bakal dapat orderan. Mungkin gua baca banget itu di berita di Google itu, di Tribun kalau nggak salah itu beritanya. Jadi itu susah ya kita social distancing. Maunya itu pemerintah tuh jangan nutup restoran atau gimana, atau nyuruh gimana. Kalau saran dari gue itu lebih enak itu gimana nih, saran terbaru gitu kan, terbaru dari ojol nih, gimana pemerintah tuh memberikan tiap rumah itu jengkol aja. Kasih aja jengkol tiap rumah, kasih jengkol, makan jengkol seminggu sekali aja, dikasih seminggu sekali makan jengkol. Gue jamin itu social distancing semua tuh, jangankan orang lain, keluarga aja ngejauh semua dari kita kan. Nah itu cara lebih akurat, cara dimana pemerintah bisa menaikkan penghasilan petani jengkol, bukan menurunkan pendapatan petani jengkol. Nah jadi kita juga, jadi gimana ya, selain menaikkan popularitas jengkol di Indonesia supaya jengkol ini tidak punah kan. Selain tidak punah, petani juga dapat banyak uang karena pemerintah beli jengkol, dan kita nggak perlu repot-repot lagi social distancing. Kan kalau kita disuruh social distancing kan mungkin orang ada yang masih merapat, tapi kalau udah makan jengkol ya sudah lah, mau nggak mau begitu pasti. Oke, lanjut lagi di pembahasan setelah hari ini. Gue bakal ngebahas masalah yang lagi boomingnya di grup sebelah sini, sebelah situ, depan sana depan sini, udah lagi boomingnya, yaitu katanya telat permuk, katanya langsung PM. Yang kedua masalah bahayanya pakai mode pesawat. Bagi gue pribadi, dan gue mempunyai pengalaman yang buruk di mode pesawat ini, makanya kalian tonton sampai akhir ya, tonton sampai akhir videonya. Dan bagi kalian yang belum subscribe ke channel gua, subscribernya langsung aja klik tombol subscribe-nya sekarang juga. Supaya apa? Supaya membantu channel gua berkembang, seperti badan gua yang tiap hari berkembang terus karena ulah dan karena korban nasi padang yang enak banget. Jadi gua nggak bisa ninggalin nasi padang, makanya badan gua makin berkembang tiap harinya. Jadi jangan hanya badan gua aja, bantu channel gua untuk berkembang biak, berkembang. Dan bagi kalian yang udah subscribe channel gua, terima kasih banyak, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya 2 hari sekali gua update video, kalian bisa langsung terima notifikasinya dari YouTube langsung. Oke, pembahasan pertama yaitu apakah benar nanti ketika tanggal sekian Gojek akan mengadakan permuk 5 kali dalam sehari, atau 6 kali, atau bahkan 100 kali lah, gua nggak ngerti ya. Yang penting kabarnya seperti itu. Dan yang paling terpenting adalah kata yang membuat driver bukan hanya driver joki aja, tapi driver original ini menjadi panik gitu kan. Karena apa? Karena telat sedikit beberapa detik atau beberapa menit saja katanya bisa kena PM. Dan ada lagi yang lucu, di grup itu tertulis bahwa info ini valid. Dan pada abang-abang sekalian, ketika kalian menerima pesan dari manapun itu, kalau ada bacaan info ini valid, berpikirlah bahwa anak SD juga bisa menulis hal seperti itu. Jadi jangan dulu kita percaya 100%. Kita masukkan ke akal, cerna di akal, masukkan ke hati,
dan pakai logika kita. Wadah. Jadi seperti itu saran dari gue, jangan terlalu percaya dulu. Karena kenapa kita ambil logika? Penjelasan dari gue seperti ini. Kalau seandainya permuk itu telat berapa detik atau berapa menit saja kita itu langsung di PM untuk driver original. Nah, jadi begini, kita ini hidup atau kerja di jalanan. Kita banyak banget yang nggak bisa kita hindari di jalanan. Entah kita lagi macet-macetan di jalan, tiba-tiba minta permuk. Karena nggak mungkin kita mau permuk tengah jalan orang lagi macet kan, yang ada diklaksonin orang kita kan. Yang kedua, kita entah lagi di lampu merah, posisi di tengah-tengah kan, lampu merah, pas mau permuk udah hijau lampunya, mau nggak mau diklaksonin lagi. Terus ada juga driver sebagian kan ada yang HP-nya dikantongin kalau lagi di jalan kan, kalau ada orderan bunyi gitu kan. Jadi dia terus jalan, tiba-tiba dia nggak tahu permuk, tiba-tiba kena PM, padahal kerjanya bagus kan. Itu juga bisa ngerugin Gojek. Jadi nggak semua berita tuh kita harus masukin ke akal sehat dulu, logikanya seperti apa. Kan kita kan driver bukan cuma sehari 2 hari, udah banyak banget kita nerima berita-berita hoax di luar sana yang nggak terbukti sampai sekarang. Mungkin ada yang terbukti, contohnya dulu kan banyak isu katanya bakalan Gojek bakal ngadain sistem permuk. Ya mungkin kan itu masuk logika dong, karena mungkin Gojek mau mengamankan akun mitra-mitranya, itu masuk akal. Cuman kan kalau apa telat sedetik, semenit, semana waktunya bisa kena PM. Cuman kalau mungkin dikasih waktunya 30 menit atau sejam, 2 jam, nah itu mungkin bisa jadi. Cuman kalau telatnya masih menit-menitan tuh kayaknya agak ini ya, apalagi sampai 5 menit ke bawah telatnya gitu kan, kayaknya kayak mustahil gitu loh. Kalau memang bener-bener Gojek melakukan hal seperti itu, berarti dia bakal membahayakan mitranya. Lagi di jalan tiba-tiba diminta permuk dalam hitungan berapa menit, detik gitu kan, dipaksa, itu membahayakan mitranya. Itu pendapat dari gua ya. Jadi kalau jika kalian punya pendapat yang lain, monggo silahkan, boleh tulis kolom komentar gimana pendapat kalian masing-masing. Dan yang kedua, gue bakal ngebahas bahayanya makai mode pesawat ini ya. Dan sebenarnya gue nggak mau membahas ini karena permintaan kawan-kawan ada lebih, menurut gue banyak juga ya permintaan selain di kolom komentar, ada juga di DM Instagram gue. DM Instagram gue sih lebih banyak nanya pribadi ya. Jadi pertanyaan mereka, Bang, apa bener sih kalau pakai mode pesawat akun kita jadi gacor? Bang, apa bener sih kalau kita lagi istirahat mending kita mode pesawat aja? Bang, apa bener sih mode pesawat itu bisa memperpanjang jam on beat kita? Bang, apa bener sih kalau kita pakai mode pesawat kita bisa langsung pulang mudik ke kampung halaman? Itu bukan mode pesawat, itu naik pesawat, dodol. Jadi mode pesawat ini gue punya pengalaman yang buruk ketika gue sekolah dulu ya. Makanya gue sampai sekarang nggak pernah namanya pakai mode pesawat. Dan mungkin ada yang ngomong mode pesawat itu adalah memperpanjang jam on beat. Gue pribadi sih mikirnya, kalau gue sih nggak percaya ya. Cuman kalau kalian yang mempercayainya dari dulu ya nggak masalah. Kenapa gue nggak percaya? Karena ketika kita mode pesawat itu ya sudah semua disconnect, semua nggak mau Facebook mau semuanya ya nggak ada terhubung. Jadi mentok berhenti di situ. Tapi nggak tahu kalau penilaian kalian atau yang menilai percaya akan hal seperti itu ya, yang memperpanjang jam on beat kita. Cuman begini, balik lagi ke cerita gue. Jadi ketika gue sekolah SMA dulu, gue pakai HP, mungkin belum HP canggih, cuman udah Android gitu kan. Jadi ketika sekolah dulu gue tuh sering bener pakai mode pesawat, hidup mati itu terus. Ketika masuk sekolah mode pesawat, nanti habis jam istirahat mode pesawat lagi, ntar pulang sekolah habis itu tidur mode pesawat lagi. Jadi gue gituin terus. Nah serang beberapa tahun kemudian, setahun lebih atau berapa kurang lebih, lupa lagi gue waktu akuratnya. Jadi gue tiba-tiba nih sinyal gue nih terganggu maksudnya orang kan, padahal gue pakai Telkomsel nih, kuat nih di daerah gue nih. Ketika kawan gue sekolah juga pakai Telkomsel semua mayoritas di sekolah gue itu. Jadi mereka kuat sinyalnya, kok kenapa gue hilang-hilangan? Dulu masih zamannya sinyal tuh belum 4G tapi masih H+ atau H gitu kan. Sinyal gue ini kadang-kadang malah nggak ada data sama sekali, sinyal sekali. Akhirnya udah seminggu gue buka counter lah HP gue ini. Dan kata counter ada pertama yang dilontarkan pertanyaan orang counter itu, Bang, HP-nya pernah kejebur ya? Gue jawab enggak, karena memang nggak pernah. Yang kedua, Bang, ini HP sering di mode pesawat ya katanya. Iya Bang, karena kalau itu gue males matiin data atau matiin ininya, jadi langsung gue mode pesawat aja gitu kan. Katanya, oh memang udah 3 kali orang kesini, ada beberapa waktu udah lama juga, katanya kendalanya sama, sinyal sering hilang-hilangan ini karena sering di mode pesawat gitu lah. Tapi karena gue nggak paham masalah ke situ, jadi gue terima aja apa yang dia bilang kan. Karena memang mode pesawat itu memang mendiskonek semuanya gitu loh, semuanya. Jadi kayak kita tuh sama kayak pasang cabut kartu gitu loh kan, memang nggak ada sinyal data sama sekali. Kita nelpon via nomor reguler gitu nggak bisa, dapat WA nggak bisa kan. Jadi
kayak terputus sama sekali. Jadi kalau kita sering disconnect gitu kan, mungkin pengaruh di HP-nya kan. Nah, sedangkan kita di sini memakai sistem Gojek ini kan APK atau aplikasi yang menggunakan data, operasionalnya menggunakan data. Jadi takutnya ya, sinyal kita terganggu dan tanpa pengetahuan kita, dan orderan juga susah masuk. Nah, itu yang gue takutin. Makanya, tapi di sini kan gue sering nonton banyak youtuber Gojek itu ngomong mode pesawat itu, di mode pesawat penting gini-gini. Nah, itu mah hak mereka kan. Cuman karena kawan-kawan ada yang bertanya dengan gue, ya gue jawab ala gue dan pengalaman gue. Jadi di situ. Jadi untuk kalian yang bertanya masalah mode pesawat itu, ya semoga terjawab. Dan nggak perlu kalian berdebat dengan kawan-kawan kalian yang mempunyai pendapat bahwa mode pesawat ini benar-benar memperpanjang jam on beat. Nggak perlu, karena memang di lapangan itu kalau kita saling melontarkan pendapat satu sama lain bisa menjadi konflik. Makanya salah satu gue membuat channel YouTube gue ini supaya menghindari konflik dari lapangan. Pokoknya dia mempercayai ini tapi gue mempercayai ini, terus gue lemparkan kepercayaan gue itu di depan dia langsung gitu kan. Kadang kan terjadi debat atau konflik yang nggak jelas gitu kan, yang nggak guna lah. Makanya gue buat channel ini buat melontarkan pendapat-pendapat gue. Yang mau silahkan mau ngelakuinnya, yang enggak juga nggak masalah. Tapi kembali lagi dengan pikiran kita selalu positif dan selalu jangan egois memandang seseorang itu. Jadi jangan ngambil memandang orang itu menurut hawa nafsu kita. Oh, kita nggak sependapat, kita jadi benci, kita jadi kesel gitu kan. Jadi itu sendiri menghambat rezeki kita ke depannya gitu kan. Jadi itu aja pembahasan dari gua. Semoga kalian semua jelas dan semoga kalian semua paham. Jadi jika ada pertanyaan atau apapun itu seputar ojol ini, boleh kalian tulis di kolom komentar atau bisa DM langsung Instagram gua di sini, pojok sini ada, nanti gua tulis. Jadi itu aja video dari gua. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ke channel gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.